Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran interaktif berbasis digital multimedia untuk mata pelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Setelah menyaksikan tayangan tersebut, kalian dapat mengikuti instruksi dari guru kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan setelah kegiatan menyaksikan tayangan ini. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian menyaksikan tayangan ini yang terdiri dari dua tayangan, yaitu tayangan teoritis dan tayangan kegiatan praktek. Selamat menyaksikan. Pemeriksaan ban luar. Kesesuaian 1. Kesesuaian ban terhadap pelek yang digunakan, di mana ukuran ban harus sesuai dengan pelek yang digunakan. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan melihat ukuran ban yang tertera pada sidewall dan dibandingkan dengan ukuran pelek yang digunakan. Ukuran pelek biasanya tertera pada pelek tersebut. Pemakaian pelek yang tidak sempurna akan mengakibatkan seperti kerusakan ban dan pelek. Yang kedua, pemeriksaan keausan ban. Keausan ban dapat dilihat dengan melihat indikator keausan ban pada tread. Apabila keausan tread mencapai indikator, hal ini menunjukkan batas keausan ban dan saatnya ban harus diganti. Ya, ini adalah gambar pemeriksaan keausan ban. Ini adalah tanda tread wear indicator, ya, pada lokasi tread wear indicator. Kemudian yang ketiga, tekanan angin. Tekanan angin ban yang tidak sesuai akan menyebabkan kerusakan pada ban dan memperpendek umur ban. Tekanan yang berlebihan akan menyebabkan berkurangnya kenyamanan pengendara, selip ke samping, irisan dan pecah-pecah pada tread karena tumbukan, dan keausan yang cepat di bagian tengah tread. Tekanan angin ban yang kurang akan menyebabkan pemakaian bahan bakar boros, bagian luar tread atau shoulder menjadi lebih cepat aus, kemudian lepasnya ikatan ply cord dari karet ban, dan keretakan pada daerah sidewall. Keempat, kerusakan luar. Kerusakan luar dari ban merupakan kerusakan yang dapat diamati secara visual, ya, seperti gambar pemeriksaan kerusakan luar ban. Ya, kita melihat secara visual permukaan ban. Ya. Kemudian yang A-nya rib tear. Rib tear, ada bagian alur rib yang robek dan terlepas dari telapak ban. Tear rib disebabkan posisi telapak ban tidak menapak ke permukaan jalan dengan sempurna, sehingga konsentrasi berat hanya bertumpu pada sebagian kecil telapak. Karena beban tidak sesuai dengan kekuatan bagian ban yang memikul, maka terjadi kerusakan. Itu adalah rib tear. Kemudian sparation. Pada bagian luar ban terjadi benjolan atau bagian yang menggelembung, terutama pada shoulder atau pada sidewall. Ini disebabkan terlepasnya ikatan ply cord dari karet ban yang disebabkan beban berat atau tekanan angin kurang dan kecepatan tinggi. Kemudian kerusakan CBU, yaitu terputusnya ply cord pada sidewall. Kerusakan dapat dilihat dari sisi dalam ban. Penyebab kerusakan ini adalah tekanan ban sangat kurang, sehingga terjadi defleksi atau pergerakan yang besar pada sidewall. Gaya regang tarik yang berulang-ulang menyebabkan ply cord terputus. Ya, ini adalah gambar dari rib tear, sparation, and CBU. Ya, ini adalah tonjolan di bagian dalam. Kemudian kelima, keausan ban. Digolongkan menjadi dua, yaitu keausan karena umur pemakaian dan keausan yang tidak wajar. Tread yang aus secara merata merupakan keausan yang wajar yang terjadi karena umur pemakaian ban. Apabila tanda indikator keausan pada tread sudah terlihat, ban perlu diganti. Ya, berikut ini adalah merupakan keausan yang tidak wajar yang terjadi pada ban, yaitu ban aus pada shoulder atau di tengah. Penyebab utama keausan ban yang terpusat pada shoulder atau di tengah adalah kesalahan tekanan ban. Kalau tekanan ban terlalu rendah, maka bagian tengah akan cekung dan beban akan bertumpu pada shoulder, sehingga akan aus lebih cepat daripada bagian tengah. Beban yang berlebihan juga akan berakibat sama.
Kalau tekanan ban terlalu tinggi, bagian tengah ban menjadi cembung dan sebagian besar beban akan tertumpu di tengah sehingga keausannya lebih cepat daripada bagian shoulder. Nah, ini adalah keausan pada bagian tengah tread dan pada shoulder. Ya, ini tanda panahnya ya, ini. Kemudian B, keausan ban sebelah dalam atau sebelah luar. Yang pertama itu keausan karena menikung, seperti terlihat di gambar, yang disebabkan karena berbelok dengan kecepatan yang berlebihan. Ban tergelincir dan mengakibatkan jenis keausan diagonal. Ini adalah masalah yang paling sering terjadi. Satu-satunya cara pencegahannya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraan pada saat berbelok. Yang kedua adalah deformasi atau kelonggaran yang berlebihan pada bagian suspensi akan mempengaruhi front wheel alignment dan mengakibatkan keausan ban tidak normal. Ya, ini adalah aus sebelah dalam dan luar ban. Nah, ini adalah ban sudah haus pada bagian sisi. Kemudian yang ketiga, kalau ya, selanjutnya adalah C, keausan akibat two in atau two out. Ya, two in atau two out aus berbulu. Penyebab utama aus berbulu pada tread ban adalah penyetelan two in yang tidak tepat. Two in yang terlalu besar akan memaksa roda slip keluar dan menggesek bidang singgung tread bagian dalam pada permukaan jalan. Ini menyebabkan terjadinya keausan two in. Permukaan tread akan membentuk susunan seperti bulu, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Ini diketahui dengan jalan mengusapkan tangan pada tread dari bagian dalam ke bagian luar ban. Ya, perhatikan gambar keausan ban akibat two in. Ya, ini adalah keausannya. Ya, ini adalah juga keausannya. Ya. Dalam hal lain, two out yang berlebihan akan menarik ban ke dalam dan menggesek bidang singgung tread bagian luar pada permukaan jalan. Keausan two out yang terjadi bentuknya seperti gambar di bawah. Ya, ini adalah kebalikan dari keausan two in. Ini adalah keausan ban akibat two out. Nah, ini gambar keausannya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah keausan toe and heel. Keausan toe and heel adalah aus sebagian yang sering terjadi pada ban dengan pola tread, block, dan lug. Ban dengan tread berpola rib, keausannya membentuk pola seperti gelombang karena ban yang bukan penggerak roda tidak memperoleh gaya penggerak, tetapi hanya gaya pengereman. Keausannya cenderung membentuk pola toe and heel. Keausan seperti ini juga akan terjadi jika rem secara berulang-ulang diinjak dan dilepaskan, yang mengakibatkan ban tergelincir pada jarak yang pendek sekali. Ya, ini adalah keausan toe and heel. Ya, bisa dilihat direction of rotation-nya. Ya, ini tanda keausannya. Kemudian keausan spot atau spot wear cupping. Keausan ini membentuk lekukan seperti mangkok pada beberapa bagian tread roda dan terjadi jika kendaraan berjalan pada kecepatan tinggi. Keausan semacam ini terjadi karena tread roda mengalami slip pada interval yang teratur. Ya, ini adalah dari keausan spot. Ya, selanjutnya adalah tentang tekanan angin. Ya, pengaruh tekanan angin. Ya, menjaga tekanan angin standar. Ya, pengaturan tekanan angin. Apabila berat beban sesuai dengan standar kendaraan, aturlah tekanan angin sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan pabrik pembuat. Jadi tekanan angin itu mempengaruhi tread atau kembang ban. Nah, ini adalah tekanan angin standar. Treadnya rata dengan permukaan jalan. Kemudian ini adalah tekanan angin berkurang, di mana sisi tengahnya tidak menyentuh permukaan jalan. Kemudian ini adalah tekanan angin berlebihan, sisi kanan dan kirinya tidak menyentuh permukaan jalan. Ya, ini adalah efek dari tekanan angin.
check tyre pressure using a tyre pressure gauge, undertake the following tasks. This is the valve pressure cap which screws onto the tyre valve. Remove the cap and keep in a safe place. The cap simply serves to keep air in and dirt out. Firmly press the pressure gauge squarely onto the tyre valve. Do not press too hard or force the tyre valve sideways, as air will escape. If you hear the hiss of air escaping as you check the pressure, reposition the gauge to eliminate any leakage. Remove the gauge and read the tyre pressure displayed. You can also check your tyre pressures at a garage using an air system. Some modern systems allow you to set the correct tyre pressure before inflation. To inflate the tyre, pull the air line from the system and push squarely onto the tyre valve. At this point you will hear air entering the tyre. Take care not to overinflate the tyre, as in extreme cases this could cause it to explode. On modern systems where you preset the pressure, a buzzer will sound when the correct pressure is reached, or the air supply will shut off automatically. Afterwards, it is wise to check tyre pressures with a hand gauge, as it's been found that up to 20% of garage air systems are inaccurate. You can also add air to the tyre using a foot pump. If you add too much air, press the valve pin briefly with your fingernail to release any excess. Recheck the pressure and continue to add or release air until the recommended pressure is reached. Check the pressure of all other tyres, including the spare, and don't forget to replace all the tyre valve pressure caps before moving off. Hi, I'm Jake from Burt Brothers Tire, and on behalf of ExpertVillage.com, I'm here to tell you how you should know when it's time to replace your tires, and some key things to think about when replacing tires. First of all, you want to look at your tire, and this is an easy demonstration. I've actually got it removed from the car to simplify this, to showing this to you. You want to visually inspect the tire for wear on both sides to see if it's wearing evenly. Okay, you can run your hand over the tire and see we've got a puncture, a little nail here, definitely be causing a flat repair or to lose air pressure. There's another one right here, so this could be definitely something you can look to replace here. There is some shoulder wear on both sides here, which might, maybe due to improper alignment or infrequent tire rotations. But you want to look and locate the tread wear applicators, which you can see if you zoom in right here on the tire. It's in about 4 or 5 different sections along the tire here. It's just a little increase above here. It's got plenty of tread on here because you can see that the tread wear indicator is right there. So as the tire gets worn down about that even, that's when it's time to replace your tires. The more tread you have on, definitely the more traction, the longer life you have remaining in your tires. If you ever see it worn on the wear bar or some irregular wear on the outside or inside edges, it does look a time to replace some tires. So consult your owner's manual in your vehicle. I'll show you a lot of things what I'm explaining here, and you can always consult a local guy at a tire shop to get you some more assistance. Thank you. Okay, today in the garage I want to show you how to use a tire tread depth gauge. You can buy these at any auto parts store, and this particular one, it's metric and imperial, so it measures in millimeters and 30/2 of an inch, and very easy to use. I have a couple of tires over here set up that I can show you how to measure them with the gauge. So first thing I'm going to do is the gauge. So you can see how it slides back and forth like this. I'm going to put it all the way down so this end is sticking out like this. I'm going to take it, find the spot in my tread that I want to measure, and I'm just going to push it down until it stops. Now it's stopped. In the white I can see that's 30 seconds, and that measures around 7 seconds. And in millimeters it's around 6 millimeters. Now this is a used tire, and it's probably gone through about half its life. This here is a brand new tire, the same make and model and everything. So I'm just going to check this one to see what the depth is on it, a brand new tire. Okay, so in 30 seconds
it is 11/30 seconds, and in millimeters, it's around 9 millimeters. So the old tire is probably about 50%, it's about halfway through its life. So that's how you use a tire tread depth gauge. YouTube. Demikianlah akhir dari kegiatan menyaksikan tayangan interaktif multimedia pembelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Silahkan kalian lanjutkan sesuai arahan pembimbing atau instruktur atau guru kelas kalian. Terima kasih atas menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.